mengelola tekanan dan cemas yang berlebihan. Menurut Atmon tahun 2007, reaksi tubuh dan pikiran kita ketika kita mengalami suatu kejadian atau situasi tertentu. Nah, stres positif adalah stres yang menghasilkan perasaan tertekan atau pencapaian. Sedangkan stres yang negatif adalah stres yang banyak dan tidak bisa diatasi. Ada faktor pemicu stres kerja. Yang pertama, pada tugas pekerjaan. Nah, ada 3 poin pemicu stres pada pekerjaan. Yang pertama adalah konflik peran, di mana terjadi ketika ekspektasi kerja tidak sesuai dengan pekerjaan aktual atau ketika seseorang karyawan memiliki peran ganda dalam satu waktu yang memicu stres atau depresi. Yang kedua ada ambiguitas peran, di mana tugas pekerjaan dan ekspektasi kinerja itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan kinerja mereka. Nah, yang ketiga ada beban kerja berlebihan atau work overload, di mana mereka merasa kekurangan keterampilan, sumber daya, atau waktu untuk menyesuaikan tugas. Yang kedua, ada masalah lingkungan kerja, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidaksesuaian individu atau organisasi. Artinya, nilai, prinsip, atau cara pandang kita tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, ada perubahan besar di kantor. Artinya, kantor melakukan perombakan besar, misalnya melakukan PHK. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Terjadinya konflik dengan rekan kerja. Dan yang keempat, politik organisasi negatif. Adanya perilaku curang atau manipulatif dari beberapa karyawan yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, bahkan jika merugikan orang lain. Yang terakhir, faktor stres individu. Terdapat 3 pemicu. Yang pertama, kepribadian tipe A adalah orang yang selalu ingin cepat dan penuh ambisi. Yang kedua ada neurotisisme, yakni orang yang cemas dan pesimis. Dan yang ketiga ada sensitasi stres, yakni orang yang sudah terbiasa mengalami stres atau memiliki sensitif yang berlebihan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri stres kerja. Yang pertama ada tekanan darah, kedua otot tegang, ketiga detak jantung, dan yang terakhir keringat yang berlebihan. Adapun dokumen organisasi atau industri melalui intervensi dan pengurangan stres dalam kehidupan maupun pekerjaan. Seperti yang pertama itu jadwal kerja fleksibel, cuti berbayar, dan membantu beban rumah tangga. Kemudian yang kedua ada intervensi dukungan keluarga, seperti mengurangi beban pengasuhan anak dan membantu perawatan lansia. Dan intervensi yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan karyawan, seperti teknik relaksasi, manajemen waktu, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan secara umum. Jadi, utamakan dirimu, lakukan apa yang kau mau sekarang. Saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Yeay!